Selamat datang di The Debate. Kali ini kita akan membahas sebuah titik temu yang sangat menarik, bahkan mungkin yang paling fundamental, persimpangan antara kosmologi modern, yaitu studi tentang asal-usul alam semesta, dengan pertanyaan abadi tentang keberadaan Sang Pencipta. Benar sekali. Dan materi kita ini kan berangkat dari kisah seorang astrofisikawan yang memimpin proyek raksasa senilai 200 juta dolar. Tujuannya apa? Untuk mencari yang ia sebut foto bayi alam semesta. Nah, proyek ini mau tidak mau menyeret kita ke sebuah pertanyaan inti yang sudah diperdebatkan selama berabad-abad. Pertanyaan sentralnya begini, bisakah metode ilmiah dengan kemampuannya menggali data dari momen-momen paling awal alam semesta benar-benar memberikan bukti yang berarti, entah itu untuk mendukung atau menolak gagasan tentang Sang Pencipta? Dan disinilah kita akan berbeda pendapat. Saya akan berargumen bahwa sains dan keyakinan itu beroperasi di dua ranah yang pada dasarnya terpisah. Jadi data dari kosmologi itu menurut saya tidak bisa dan terus terang tidak seharusnya dipakai untuk urusan ketuhanan. Sementara, saya akan mengambil posisi sebaliknya, bahwa penemuan-penemuan ilmiah di bidang ini justru secara inheren terhubung dan sangat relevan dengan pertanyaan-pertanyaan teologis tersebut, bahkan bisa memperdalam pemahaman kita tentangnya. Oke, mari kita mulai dari posisi saya. Begini, pencarian untuk memahami asal-usul alam semesta, apa sih yang terjadi katakanlah hari Selasa sebelum Big Bang, itu bukan sekedar rasa penasaran akademis. Ini adalah, menurut saya, pertanyaan eksistensial tertinggi bagi spesies kita. Nah, upaya ilmiah ini, seperti yang dikatakan oleh astrofisikawan dalam sumber materi kita, terkait secara tak terpisahkan dengan pertanyaan tentang Sang Pencipta. Proyek yang kita bicarakan ini kan, tujuannya mencari bukti adanya satu permulaan, sebuah singularitas. Kalau mereka berhasil, ini punya potensi besar untuk menguatkan narasi penciptaan yang kita temukan di banyak agama besar dunia. Sebaliknya, kalau mereka menemukan bukti alam semesta yang siklis atau abadi, itu akan jadi tantangan serius. Jadi poin kuncinya adalah, untuk pertama kali dalam sejarah, kita mungkin bisa mulai menjawab pertanyaan ini dengan data ilmiah yang konkret. Kita sedang berusaha menyeret pertanyaan ini keluar dari ranah spekulasi murni dan meletakkannya di atas meja laboratorium. Ini sebuah lompatan monumental. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Kata sains itu sendiri kan artinya pengetahuan, yang landasannya itu bukti empiris, bukan iman. Ironisnya, bantahan terbaik untuk posisi Anda justru datang dari sumber materi kita sendiri. Ingat beberapa tahun lalu waktu tim ilmuwan lain mengumumkan penemuan yang mereka kira itu gelombang gravitasi dari Big Bang? Reaksinya kan langsung heboh. Baik para teolog maupun kaum ateis militan, dua-duanya sama-sama mengklaim itu sebagai kemenangan bagi pandangan mereka. Yang satu bilang, lihat, ini bukti penciptaan. Yang lain bilang, lihat, proses alami, tak perlu Tuhan. Terus apa yang terjadi? Ternyata itu cuma, debu kosmik, kesalahan interpretasi. Ini pelajaran yang sangat penting. Data ilmiah itu pada dasarnya bisu terhadap pertanyaan-pertanyaan besar ini. Manusialah yang memberinya suara, dan suara itu hampir selalu merupakan gema dari keyakinan yang sudah ada di kepala mereka. Krip mencoba memakai fisika untuk membuktikan atau menyangkal eksistensi Tuhan itu seperti mencoba mengukur cinta dengan timbangan. Itu sebuah kesalahan kategori, kita menyalahgunakan alat sains. Saya paham sekali poin Anda soal bias konfirmasi, dan insiden debu kosmik itu memang pelajaran berharga tentang kehati-hatian. Tapi izinkan saya menawarkan perspektif lain. Data yang mengarah pada satu titik awal, sebuah singularitas, itu memang bukan bukti Tuhan. Saya setuju di situ. Tapi data itu melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia membuat model alam semesta yang abadi atau siklik yang tidak punya awal menjadi jauh lebih tidak masuk akal. Ini kontribusi yang substantif. Data ini memaksa kita, secara ilmiah, untuk berhadapan langsung dengan pertanyaan, apa yang ada sebelumnya? Atau apa yang memicu singularitas itu? Sebentar, tapi istilah sebelumnya itu sendiri sudah jadi asumsi, bukan? Kalau waktu dan ruang baru tercipta saat Big Bang, maka konsep sebelum itu kan tidak ada artinya. Itu jebakan bahasa yang kita bawa ke dalam data. Tepat, dan justru disitulah letak keindahannya. Sains membawa kita ke sebuah titik di mana bahasa dan logika sehari-hari kita mulai goyah.
Ini bukan berarti sains gagal, tapi sains justru berhasil menunjukkan batasnya, dan di batas itulah dialog dengan filsafat dan teologi menjadi sangat relevan. Jadi ini bukan tentang membuktikan Tuhan, tapi tentang menyediakan kerangka empiris yang membuat pertanyaan tentang penyebab pertama menjadi jauh lebih mendesak dan relevan secara ilmiah, bukan lagi hanya domain para filsuf di Menara Gading. Itu argumen yang elegan, saya akui. Tapi saya akan membingkainya secara berbeda. Mari kita perjelas apa itu singularitas dalam kacamata seorang fisikawan. Ingat, singularitas itu istilah teknis yang pada dasarnya berarti disinilah model fisika kita berhenti berfungsi. Itu titik di mana persamaan kita menghasilkan jawaban tak terhingga, alias ya omong kosong. Jadi singularitas itu penanda batas pengetahuan kita, bukan bukti adanya sesuatu di luar pengetahuan itu. Menganggapnya sebagai petunjuk adanya pencipta, itu sama saja dengan menganggapnya petunjuk adanya fluktuasi medan kuantum tanpa makna dari ketiadaan. Data tidak menyelesaikan ambiguitas, ia hanya memindahkan tiang gawang ambiguitasnya sedikit lebih jauh ke belakang. Tapi bukankah tugas ilmuwan adalah untuk terus mendorong tiang gawang itu? Untuk bertanya apa yang ada di balik batas itu? Tentu, tapi dengan metode ilmiah, bukan dengan lompatan keyakinan. Seperti yang disebutkan dalam materi kita, ada kemungkinan teleskop ini tidak melihat apa-apa yang definitif. Dan pikiran manusia yang membenci ambiguitas dan kekosongan akan terdorong untuk mengisi kekosongan itu dengan narasi yang menenangkan. Entah itu narasi pencipta atau narasi multiverse. Mengatakan data memaksa kita bertanya tentang penyebab pertama adalah sebuah lompatan. Data hanya menunjukkan di mana peta kita saat ini berakhir. Itu tidak membuktikan ada naga di luar sana. Anda benar bahwa singularitas adalah batas modal kita. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana seharusnya seorang ilmuwan bersikap saat berhadapan dengan batas itu? Apa mereka harus berhenti dan berkata, domain saya selesai di sini, atau bolehkah mereka berspekulasi? Ilmuwan dalam sumber materi kita kan memandang perenungan tentang Tuhan sebagai bumbu yang paling menyenangkan dalam penelitiannya. Itu bukan kontaminasi, itu inspirasi. Seorang ilmuwan yang baik menurut saya harus terbuka terhadap semua kemungkinan, termasuk yang menyentuh ranah metafisika. Menghindari pertanyaan-pertanyaan besar ini hanya karena mereka sulit atau melintasi batas disiplin ilmu adalah sebuah pembatasan yang dibuat-buat. Saya sama sekali tidak yakin dengan alur penalaran itu. Itu kan preferensi pribadi sang ilmuwan, bukan sebuah keharusan ilmiah. Tugas ilmuwan adalah mengikuti data kemanapun ia mengarah dengan objektivitas setinggi mungkin. Kegagalan eksperimen debu kosmik sebelumnya itu contoh sempurna dari bahaya ini. Mereka mengira telah melihat fajar alam semesta, mungkin karena mereka sangat ingin melihatnya. Ini menunjukkan bahaya dari melihat apa yang ingin kita lihat. Fokusnya harus tetap pada analisis data yang dingin dan ketat. Saya ingin bertanya langsung, jadi menurut Anda seorang ilmuwan harus secara aktif membiarkan rasa penasarannya tentang implikasi filosofis mempengaruhi pekerjaannya? Bukankah itu justru anti-ilmiah? Bumbu itu betapapun menyenangkannya bisa saja merusak seluruh hidangan utamanya, yaitu data yang objektif. Banyak penemuan besar lahir dari intuisi, dari pertanyaan bagaimana jika, yang filosofis. Einstein tidak sampai pada relativitas umum hanya dengan melihat data. Ia memulainya dengan eksperimen pikiran yang imajinatif. Tentu, pada akhirnya semua harus diuji dengan data. Tapi menyangkal peran inspirasi filosofis dan rasa takjub, itu sama saja dengan mengabaikan sisi kemanusiaan dari sains. Bagi ilmuwan dalam materi kita, pertanyaan besar ini adalah bahan bakarnya, bukan gangguannya. Metode ilmiah justru terletak pada perangkatnya untuk meminimalisir bias itu. Ketika seorang ilmuwan mulai mencari data untuk katakanlah mengkonfirmasi sebuah narasi besar yang sudah ada di kepalanya, entah itu narasi teistik atau ateistik, saat itulah alarm bahaya harus berbunyi. Integritas proses ilmiah itu sendiri yang dipertaruhkan. Baik, saya paham poin Anda tentang objektivitas data. Tapi mari kita lihat data itu sendiri dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang probabilitas. Materi sumber kita akan menggambarkan betapa luar biasa tidak mungkinnya keberadaan kita. Ini sering disebut argumen fine-tuning, seolah-olah ada seseorang yang memutar knop-knop alam semesta dengan presisi luar biasa agar kita bisa ada. Ini argumen klasik dari ketidakpercayaan. Hanya karena sesuatu sangat tidak mungkin, bukan berarti itu dirancang. Izinkan saya selesaikan. Ini bukan sekedar satu argumen probabilitas. Ini tentang lapisan-lapisan ketidakmungkinan. Sumber materi menyebutnya hampir seperti konspirasi kosmik. Pertama, Anda butuh alam semesta dengan konstanta fisika yang tepat. Lalu,
Anda butuh tabrakan raksasa yang tepat untuk menciptakan bulan. Lalu, Anda butuh bombardir komet yang tepat untuk membawa air. Kemudian, asteroid yang tepat untuk memusnahkan dinosaurus. Sains menunjukkan bahwa rangkaian peristiwa ini, dalam urutan yang tepat, seolah-olah ada sebuah skenario yang sengaja ditulis. Ini bisa dilihat sebagai petunjuk, meskipun saya setuju bukan bukti. Saya hargai kekuatan retorika dari argumen itu, tapi secara logis itu lemah. Itu contoh sempurna dari apa yang disebut bias penyintas atau survivor bias. Kita ada di sini untuk membahas betapa tidak mungkinnya keberadaan kita, justru karena semua rangkaian yang tidak mungkin itu kebetulan terjadi. Kalau urutannya berbeda sedikit saja, ya kita tidak akan ada di sini untuk mengeluhkannya. Ini seperti sebuah genangan air yang bangun di pagi hari dan berpikir, wow, lubang ini benar-benar pas sekali dengan bentuk tubuhku, pasti dirancang khusus untukku. Padahal, genangan itu ada karena ia mengisi bentuk lubang yang sudah ada lebih dulu. Probabilitas tidak sama dengan kemustahilan. Tapi bagaimana dengan penjelasan alternatifnya? Multiverse misalnya, di mana ada tak terhingga alam semesta lain dengan hukum fisika yang berbeda, dan kita kebetulan ada di salah satu yang beruntung. Bukankah itu juga sebuah lompatan keyakinan yang sama besarnya, mengingat kita tidak punya bukti empiris sama sekali tentang alam semesta lain? Itu poin yang adil. Multiverse saat ini memang tidak dapat diuji, tapi ada perbedaan krusial. Hipotesis multiverse itu muncul sebagai konsekuensi dari beberapa teori fisika kita yang paling mapan, seperti teori senar dan inflasi kosmik. Jadi, ini adalah sebuah lompatan yakinan yang dimotivasi oleh sains, bukan yang datang dari luar sains. Seperti yang disebutkan dalam sumber materi kita tentang alien, kemungkinan tidak sama dengan probabilitas. Logika ini berlaku untuk kedua sisi. Kita hanya punya satu titik data, alam semesta kita sendiri, dan dari satu titik data, kita tidak bisa menarik kesimpulan statistik tentang campur tangan ilahi. Lensa baru yang kuat untuk mengkaji kembali pertanyaan-pertanyaan tertua umat manusia. Meskipun ia tidak akan pernah menawarkan bukti definitif yang memuaskan semua orang, data dari kosmologi memaksa kita untuk terlibat secara lebih dalam dan lebih terinformasi dengan kemungkinan adanya peristiwa penciptaan, dan dengan demikian kemungkinan adanya sang pencipta. Ini memperkaya dialog, bukan mengakhirinya. Dan kesimpulan saya adalah perangkat sains dirancang dengan sangat spesifik untuk memahami alam semesta fisik, dan kekuatannya yang luar biasa justru terletak pada fokusnya yang sempit itu. Saat kita mulai memberikan makna teologis pada temuan-temuan kosmologis, kita telah berhenti melakukan sains dan mulai melakukan filsafat. Itu tindakan yang sah, tapi kita harus jujur menyebutnya demikian. Bukti seperti yang kita lihat akan selalu ditafsirkan melalui kacamata keyakinan yang sudah ada. Dan ini membiarkan pertanyaan pamungkas tentang iman tetap berada di tempatnya semula, di luar jangkauan pembuktian empiris. Jelas sekali bahwa dialog ini masih jauh dari selesai. Materi yang kita bahas hari ini menunjukkan bagaimana realitas fisik yang sama, satu set data dari teleskop, bisa ditafsirkan dengan cara yang sangat berbeda. Menyoroti garis batas yang tipis antara apa yang kita ketahui secara objektif dan apa yang kita yakini secara subjektif. Tepat. Dan ini menggarisbawahi betapa pentingnya untuk terus mengeksplorasi semua perspektif ini. Bukan untuk menemukan satu jawaban final, tapi untuk memahami sepenuhnya bobot dan kedalaman pertanyaan yang sedang dipertaruhkan. Sementara jawaban akhir itu sendiri, jika memang ada, mungkin akan selalu berada di luar jangkauan kita.